Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, perlu diingat baik-baik bahwa usia kita atau umur kita itu sangat terbatas di muka bumi ini. Terlebih lagi umat Nabi Muhammad SAW yang mana beliau mengabarkan kepada kita semuanya agar menjadi perhatian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku itu ya antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melewatinya, melewati batasan tersebut. Taib, kalau seandainya kita runut dari awal kita menjadi seorang yang balik, mukallaf hingga sekarang dengan segala macam kesibukan, ada kelalaiannya, ada kemaksiatannya, nah, sepertinya itu waktu yang kurang untuk beramal gitu. Makanya kadang kita iman naik banyak ibadah, iman turun malas terus, apalagi yang futur berkepanjangan. Ini membuat waktu yang sebagaimana yang Nabi SAW kabarkan ini menjadi sepertinya kurang. Kita harus banyak lagi memanfaatkan waktu, berusaha keras untuk mengambil kesempatan yang ada untuk banyak-banyak ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, untuk itu kita dituntut untuk cerdas. Nah, di dunia, kadang seseorang berpikir bagaimana caranya sedikit bekerja tapi banyak mendapatkan keuntungan. Terutama di masa-masa tua. Bagaimana caranya ketika di dunia, maksudnya ketika di usia-usia muda, dia kerja keras, kemudian dia kayak menitipkan hartanya, kemudian dia kembangkan agar apa? Agar dia terus berkembang. Dan nantinya ketika di masa tua, dia bisa mendapatkan hasilnya. Meskipun dia tidak banyak kerja, banyak gerak, banyak memikirkan, tapi tinggal meraih keuntungan-keuntungan. Seperti dia menanam ketika di usia muda, sehingga ketika di usia tua tinggal meraih keuntungan-keuntungan yang banyak. Begitu pula dalam perkara akhirat. Usia kita terbatas. Yang mana ketika sudah meninggal dunia, Nabi SAW menyatakan bahwa amalnya akan terputus. Gak ada lagi amal yang bisa dilakukan, dan tentunya pahala tidak ada lagi yang bisa mengalir. Tapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada beberapa amalan yang bisa menjadi kesempatan kedua bagi kita untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Yang disebut dengan usia kedua atau umur kedua. Yaitu dengan beramal yang sifatnya jariyah. Yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Ini yang kita kejar. Ini yang kita usahakan untuk bisa melakukan dan bisa mengerjakannya. Mudah-mudahan dengan ini semua, tentunya dengan menjaga keikhlasan, saat di usia tua, kita tidak lagi bisa melakukan aktivitas sebagaimana di usia muda. Begitu pula ketika nyawa kita dicabut, tapi kita masih mendapatkan pahala. Kita berjuang untuk melakukan amalan-amalan yang seperti ini. Amalan-amalan yang seperti ini. Tapi kita sebutkan sebuah hadis yang mana Nabi SAW mengatakan, sab'un tajril abdi min ba'di mautihi wa huwa fi qabri. Ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia dan terkubur di dalam kuburannya. Yang pertama adalah man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, au ajra nahran, yang mengalirkan sungai. Dia buat sungai atau mungkin sungainya tersumbat, dia hidupkan kembali, kemudian diambil manfaat oleh kaum muslimin atau orang-orang yang hidup di sekitarnya atau bahkan binatang sekalipun. Dengannya dia mendapatkan pahala yang terus-menerus meskipun sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, au hafara bi'ran, dia menggali sumur, kemudian dimanfaatkan sumurnya. Diambil manfaat oleh orang lain. Au gharasa nakhlan, dia menanam kurma, pohon kurma, atau buah-buahan yang semisalnya, diambil manfaat oleh orang lain. Au bana masjidan, membangun masjid. Tidak mesti harus membangun masjid seutuhnya. Bagian daripada yang membantu pembangunan masjid, meskipun hanya dengan bagian-bagian kecil. Kemudian masih digunakan, dimanfaatkan, dijadikan tempat ibadah, menimba ilmu agama, maka kita mendapatkan pahala yang mengalir meskipun kita sudah tua, meskipun kita sudah meninggal dunia. Kemudian waratha mushafan,
Alhamdulillah di sekitar kita ini banyak pesantren. Kita punya rezeki yang berlebih. Kita berikan mushaf. Terlebih lagi ketika pesantren itu sedang membutuhkan mushaf. Kita berikan mushaf yang mana mushaf ini digunakan oleh santri. Kalau kita memberi orang lain, kadang masih ada keraguan. Ini nanti dipakai apa enggak ya? Gitu. Tapi kalau yang dikasih santri, mereka punya program. Sehabis subuh, waktu duha, ba'da maghrib, belum lagi di waktu-waktu lainnya, ba'da asar, ba'da antara azan dan iqamah. Mereka gunakan terus mushaf itu untuk membaca Al-Quran. Nah ketika mushaf itu Anda yang mewariskan, Anda yang memberikan, pahalanya pun Anda mendapatkan. Anda kebagian pahala. Kemudian yang ketiga, anak yang saleh yang senantiasa, yang berikutnya yang terakhir, yang ketujuh, anak yang saleh yang senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala untuk Anda. Inilah 7 aset yang bisa kita lakukan, 7 amalan yang bisa kita lakukan, meskipun sudah meninggal dunia kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Yang pertama, terutama yang pertama, menyebarkan ilmu agama. Ustaz, saya bukan ustadz. Saya bukan penuntut ilmu. Saya dulu kuliahnya umum. Anda masih bisa masuk dalam bagian, ikut andil dalam bagian menyebarkan ilmu agama yang bermanfaat. Yang harapannya ilmu ini akan dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Dengan sebatas ilmu yang kita miliki. Ketika kita menjadi kepala keluarga, ada ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, kemudian kita ajarkan kepada anak kita. Kemudian kawan-kawan yang aktif dalam media-media sosialnya, ya mengabdikan dirinya untuk bisa menyalurkan ilmu para ustadz dan disampaikan ke seluruh dunia bahkan dengan media sosial yang ada. Dia ikhlas dalam menjalankannya. Ini bagian daripada menyebarkan ilmu. Kalau seandainya itu bermanfaat, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Maka jangan pernah remehkan amal-amal yang sifatnya jariyah. Yang pahalanya terus mengalir. Ini bagian cara atau alternatif kita atau mencari solusi. Dengan pendeknya waktu, singkatnya kehidupan dunia, kemudian terbatasnya waktu kita dalam beramal. Kemudian ya tadi iman manusia naik turun. Tapi dengan memiliki amal-amal yang seperti ini mudah-mudahan. Itu yang menjadikan kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dan tentunya kita senantiasa berdoa agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dengannya Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Demikian kira bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.